up? Hari ini ketemu lagi sama gue Jidan di podcast kesayangan kalian. Di siang hari gini enaknya kita bahas tentang apa nih kira-kira? Ya udah, gue jawab deh. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang lagi happening banget nih. Dan kali ini gue udah mendatangkan beberapa narasumber yang pastinya bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Siapa aja sih narasumbernya? Pasti pada kepo ya kan? Yang pertama ada Kak Ana, Kak Salsa, Kak Rida, Kak Nisa, Kak Windy, dan Kak Abi. Ke materi, kita tanya dulu nih narasumber kita mau bahas apa sih sebenarnya. Halo, aku Ana. Jadi, aku sama teman-temanku bakal sedikit berbagi nih tentang simulasi K3 di luar gedung. Pastinya udah pada tahu dong K3 itu apa? Keselamatan dan kesehatan kerja, bener nggak? Yap, benar banget. Nah, tapi khusus hari ini kami bakal ngejelasin lebih spesifik lagi, yaitu tentang simulasi K3 pada ruang, bangunan, dan halaman. Wah, seru nih pasti. Sebelum masuk ke materi inti nih Kak, mereka pasti lagi bertanya-tanya, simulasi K3 di luar gedung itu yang gimana sih maksudnya? Silakan Kak. Simulasi K3 di luar gedung itu penerapan manajemen K3-nya berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan sarana seperti bangunan-bangunan, perkantoran, rumah sakit, tempat tinggal, dan sekolah. Ada pula infrastruktur seperti jembatan, transportasi jalan raya, dan lain-lain termasuk halaman. Gitu. Terus Kak, jenis manajemen K3 di luar gedung itu apa aja sih? Nah, jenis manajemen K3 di luar gedung itu ada 4 loh, yaitu perencanaan, penilaian, penanganan, dan pemantauan. Kita coba bahas satu-satu ya. Pertama, perencanaan. Itu kayak pengembangan rencana penanganan resiko, penilaian resiko yang kontinu untuk menentukan perubahan resiko, dan mengalokasikan sumber daya yang memenuhi. Kedua, penilaian, yaitu identifikasi, analisa area-area, dan proses-proses teknik yang memiliki resiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam mencapai sasaran. Ketiga, penanganan, merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi, dan implementasi penanganan terhadap resiko. Yang terakhir ada pemantauan, proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil kerja yang udah dilakuin. Wow, lengkap banget ya penjelasan dari Kak Ana. Nah, sekarang kita tanya Kak Salsa nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud manajemen K3 ruang bangunan dan halaman itu Kak? Silakan. Oke, aku jawab ya. Manajemen K3 ruang bangunan dan halaman itu adalah semua ruang atau unit yang halaman yang ada dalam batas pagar yang dipergunakan untuk berbagai keperluan kegiatan kerja. Nah, untuk jenis simulasi manajemen di ruang bangunan dan halaman itu, kami bagi lagi menjadi 3, yaitu manajemen dalam bangunan, manajemen di halaman, dan manajemen sarana dan prasarana. Nah, gitu ternyata guys, baru tahu kan? Sama gue juga. Terus, boleh gak dijelasin dikit nih sama Kak Rida, Kak Abi, dan Kak Windy terkait 3 jenis manajemen yang udah disebutin sama Kak Salsa tadi. Silahkan. Halo semua, aku Windy. Aku bakal sedikit berbagi ilmu yang pernah aku dapat ya. Manajemen K3 yang gimana sih yang dilakukan di ruang bangunan? Nah, yang bisa kita lakukan itu kayak membangun bangunan yang ideal buat tempat kerja. Contoh bangunan yang ideal itu gimana sih Kak? Nah, seperti bangunan yang memiliki fasilitas lengkap, pencahayaan alami, dan penghawaan alami biar gak banyak makan listrik. Terus pada bangunan itu sebaiknya menyediakan peralatan-peralatan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, contohnya alat kebakaran, tangga darurat, dan pintu darurat untuk memudahkan evakuasi. Nah, terus kalau kita mendirikan bangunan tuh harus lihat juga kondisi lingkungan sekitar. Misal lingkungan itu rawan bencana enggak? Kalau rawan ya jangan mendirikan di situ. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari Rida, gimana Dak? Oke, Windy kan tadi udah jelasin terkait bangunan yang ideal. Nah, sekarang aku mau jelasin nih tentang halaman yang ideal buat tempat kerja. Jadi, nggak cuma bangunan doang ya yang ideal. Halaman juga dong. Halaman yang ideal itu ada 4 hal yang harus diperhatiin. Apa aja sih? Pertama, fungsional. Jadi, halaman itu nggak asal dibuat gitu aja.
Jadi harus memperhatikan seberapa bisa sih dia menampung lebih dari sekedar fungsi fisik, seberapa bisa dia dipakai buat banyak kegiatan gitu. Kedua, estetika. Estetika itu kan keindahan ya. Sesuatu itu dibuat nggak bisa sembarangan. Harus kita perhatikan juga, kira-kira enak nggak dipandang? Sejuk nggak itu? Ketiga, ada keamanan dan keselamatan. Nah, halaman yang ideal itu salah satunya harus memperhatikan keamanan dan keselamatan. Contohnya, dibuat area titik kumpul jika ada bencana, pepohonan yang mencukupi, dan halaman yang luas. Keempat, aksesibilitas. Aksesibilitas itu berhubungan dengan kemudahannya untuk diakses. Dalam artian dilengkapi sarana dan prasarana yang mempermudah kegiatan pekerja. Nah, itu sih kalau dari aku. Ada lagi tuh sarana dan prasarana yang harus ada di tempat kerja. Gimana nih, Bi? Cek. Masuk nggak? Iya masuk Kak, masuk. Hahaha. Oke. Terkait sarana dan prasarana yang seharusnya ada di tempat kerja itu apa aja sih? Pertama, penyediaan listrik. Jadi di setiap tempat kerja itu penyediaan listriknya harus baik. Disesuaikanlah sama keperluan listrik gedungnya. Kedua, instalasi penangkal petir. Nah, di tempat kerja itu juga wajib ada penangkal petir. Kenapa? Ya buat menghindari kebakaran karena sambaran petir. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan alat pemadam api ringan. Yang warna merah itu loh, yang biasanya di film-film, tahu kan? Keempat, sistem komunikasi yang mempermudahkan komunikasi jarak jauh. Kemudian, gas medis dan alat pelindung diri. Contohnya handscoon, hand sanitizer, masker, baju pelindung, topi pelindung, sepatu karet. Juga kursi roda dan berangkar kalau ada yang tiba-tiba sakit. Gitu deh. Waduh, keren banget narasumber kita kali ini. Lengkap pakai banget kalau ngejelasin. Nah, mumpung ada orang-orang hebat gini, gak afdol kalau kita gak nanya cara manajemen K3 yang baik. Kita tanya ke narasumber yang paling akhir nih, Kak Nisa. Halo, gimana? Mereka pasti pada nanya nih, gimana sih cara manajemen K3 pada ruang bangunan dan halaman yang baik dan benar? Silahkan Kak. Oke. Manajemen ketiga di ruang bangunan dan halaman ya. Ini berdasarkan sumber yang pernah aku baca ya. Cara-cara apa sih yang paling efektif buat manajemen K3 di ruang bangunan dan halaman? Itu yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Kelima, memberi P3K kecelakaan kerja. Keenam, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Kedelapan, suhu dan kelembapan udara yang baik. Kesembilan, menyediakan ventilasi yang cukup. Kesepuluh, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Ke-11, keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja. 12, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 13, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. 14, mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. Dan yang terakhir, 15, menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi. Jadi gitu sih yang aku tahu. Semoga membantu ya. Wah, keren banget sih yang udah para narasumber kita jelasin tadi. Sayangnya lagi-lagi kita harus berpisah. Karena kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan kan. Tapi sebelum pisah, gue mau kasih kesimpulan dulu dari yang udah disampaikan. Dari yang gue tangkep, manajemen K3 ruang bangunan dan halaman itu adalah semua ruang atau unit dan halaman yang ada dalam batas pagar atau bangunan dan kelengkapannya yang dipergunakan untuk berbagai keperluan kegiatan kerja. Nah, untuk jenis simulasi manajemen di ruang bangunan dan halaman itu terbagi lagi menjadi 3, yaitu manajemen dalam bangunan, manajemen di halaman, dan manajemen sarana dan prasarana.
Nah, di akhir banget tadi kita juga dikasih 15 poin tips and trick manajemen K3 pada ruang bangunan dan halaman. Ya, udah selesai aja ya. Kami ucapkan terima kasih banyak semua narasumber yang udah hadir pada podcast kali ini. Gue Jidan pamit. Selamat siang, salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Bye. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions.